Assalamualaikum semuanya, kembali lagi di channel YouTube Umi Zadan Kitchen. Di video kali ini saya mau buat cilok geprek atau biasa disebut juga cilok piar-piar, atau ada yang nyebut juga kalau di Klaten itu cek pentol. Nah, ini berhubung karena kemarin ada yang request minta dibuatin resep cilok buat jualan. Jadi ini hasil uplek Umi selama seharian. Hasil ciloknya tuh sangat empuk dengan variasi bumbu yang berbeda-beda. Tinggal kalian pilih mana yang akan kalian jual ataupun kalian mau jual dengan 3 rasa seperti ini ya. Nah, mau tahu caranya gimana Umi buat? Tonton terus videonya ya. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Umi Zadan Kitchen dan tekan tombol loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Yang pertama saya mau buat bumbu untuk adonan ciloknya. Biasanya kalau kata penjual cilok itu bawang putihnya itu harus hitungan ganjil. Ini aku pakai 7 siung bawang putih, 1 sendok teh merica, dan usahakan mericanya merica butiran seperti ini, 2 sendok teh garam. Kemudian ini diulek hingga halus. Jadi biar rasanya makin enak, bumbunya jangan di blender ya, diulek aja. Semakin banyak bawang putihnya itu semakin enak, tapi tentunya kalau untuk jualan ya perlu diperhitungkan ya. Kemudian kita siapkan wajan atau panci, kemudian masukkan 700 ml air. Langsung masukkan bumbu yang udah diulek halus. Tambahkan 1 bungkus Royco, boleh pakai rasa apa aja. Lalu ini dimasak hingga mendidih. Jadi perbedaan cilok ini dengan yang lainnya, kalau cilok geprek seperti ini bumbu adonannya itu menggunakan merica dan bawang putih ya. Kalau airnya sudah mendidih, matikan api kompor, kemudian masukkan 350 gram tepung terigu. Aduk-aduk sebentar. Dan 350 gram tepung tapioka. Dan kedua tepung ini saya pakainya tepung curah yang saya beli di warung yang karungan itu, dan biasanya kalau dibungkus menggunakan plastik kiloan itu nggak ada mereknya ya. Lalu aduk hingga tercampur rata. Jadi perbandingan tepungnya itu 1:1 ya. Kalau teman-teman males nimbang, misalkan mau buat 1/4 adonan juga bisa. Jika 1/4 tepung terigu dan 1/4 tepung tapioka, maka airnya sebanyak 500 ml. Jadi setiap 100 gram tepung maka airnya itu juga 100 ml. Jika kalian buat setengah kilo tepung tapioka dan setengah kilo tepung terigu, maka airnya juga 1000 ml. Jadi perbandingan menghitungnya itu sangat gampang sekali ya. Nah, ini saya aduk pakai centong kayu biar nggak berat ya. Kemudian saya uleni sebentar pakai tangan. Ini nggak usah lama-lama karena kalau terlalu lama diuleni nanti bisa alot. Jadi cukup sampai menggumpal seperti ini aja ya. Kemudian adonan mau saya timbang. Berat adonan adalah 1355 gram. Jadi ini nanti mau saya timbang untuk membulat-bulatkannya biar jadinya banyak. Nah, ini saya timbang seberat 5 gram aja. Kemudian kita bulat-bulatkan dengan cara seperti ini. Kalau di Jawa itu Rp1.000 masih bisa dapat 4 pentol seperti ini teman-teman ya. Jadi emang murah meriah banget, walaupun 1.000 dapat 4 pentol tetap untungnya masih ada. Ya ini dengan cara saya timbang seberat 5 gram. Kalau nggak ditimbang ya dikira-kira aja, kira-kira itu besarnya sebesar kelereng. Ini baru separoh, belum aku selesaiin semua. Selanjutnya siapkan air untuk merebus. Biarkan mendidih. Setelah airnya mendidih, beri 2 sendok makan minyak goreng agar nanti ciloknya nggak rawan nempel satu sama lainnya ya. Lalu masukkan ciloknya.
Kemudian ini bisa diaduk agar bagian bawah yang menempel di wajan itu nggak gosong. Biarkan sampai mengapung ya. Setelah ciloknya mengapung, ini tetap dimasak kira-kira lamanya 2-3 menit aja agar matang sampai ke bagian dalam ya. Kalau saya pakai filling aja sih, asal kira-kira air rebusannya ini sudah agak sedikit mengental, berarti tandanya cilok itu udah matang dan siap untuk diangkat ya. Biasanya kalau yang dijual gerobakan itu mereka itu ngerebusnya hanya setengah mateng, kemudian dikukus lagi sampai mateng. Tapi kalau saya belum berani ya pakai cara yang seperti itu. Takutnya nanti masih setengah mateng diangkat, magel terus jadinya walaupun dikukus nggak mateng. Ya karena saya belum pernah mencobanya sih, tapi biasanya kalau orang bakulan ya seperti itu caranya. Tapi ini saya rebus sampai mateng aja. Kemudian kalau bakulan itu dimasukkan ke dalam kukusan ya. Karena kalau keliling bakulan itu tuh biasanya tetap bawa kompor ya. Karena kadang-kadang tuh pembeli ada yang nggak mau digoreng ciloknya. Jadi masih kukusan gini bisa langsung dibumbuin aja nggak masalah. Harus ditutup rapat, kemudian sesekali dikukus biar ciloknya itu tetap lembut dan empuk ya. Tapi jangan khawatir teman-teman ya, walaupun ini nggak dikukus lagi, ciloknya ini akan tetap lembut dan empuk walaupun udah dingin ya. Untuk bumbu gepreknya sama seperti bumbu geprek biasanya, hanya menggunakan cabai rawit, bawang putih dan nanti juga ada garam, penyedap rasa dan juga gula pasir. Ini boleh mentahan, boleh juga direbus ataupun digoreng terlebih dahulu. Atau bisa juga ditambahkan dengan bumbu kacang seperti ini yang di blender halus ya, dan supaya diencerin aja. Atau untuk varian lainnya, teman-teman juga bisa menambahkan kecap dan juga saus botolan. Jadi sesuai selera aja. Nah, kalau ada yang beli cilok geprek, ini sebaiknya biar rasanya enak tuh digoreng dulu. Kalian tinggal ambil dari pengukusan seperti ini, walaupun hangat nggak apa-apa digoreng ya. Tapi kalau nggak mau digoreng dulu juga bisa ya. Misalkan mau pakai bumbu kacang atau saus, jadi dari kukusan langsung diwadahin ke dalam plastik. Selanjutnya untuk bumbunya ini saya akan ada teknik yang digoreng terlebih dahulu. Jadi bawang putih dan cabenya ini digoreng dulu ya. Kalau mau dijual lagi berhubung sekarang tuh cabai lagi mahal, jadi mungkin kalian bisa mengatur sendiri ya untuk banyaknya cabai dan bawang putihnya. Ciloknya juga digoreng sampai kering. Untuk bawang putih jangan terlalu besar ya ukurannya, kecil-kecil aja. Karena kalau terlalu banyak bawang putih nanti rasanya juga terlalu pengar gitu ya. Kalau untuk cabenya bisa juga di blender dulu, dibuat sambal antara bawang putih dengan cabenya. Baru kalau ada orang beli kalian tinggal ambil blenderan cabai dan bawang putih terus tinggal dipenyet-penyet aja. Jadi untuk menghemat dari bumbunya itu kalian akalin sendiri aja deh ya gimana gampangnya. Cuma setahu saya biasanya cilok piar-piar atau cilok geprek atau jack pentol itu kalau di Klaten atau di Jogja bumbunya cuma seperti ini ya. Ya bawang putih, cabai, garam, gula pasir dan juga kaldu bubuk. Disesuaikan aja untuk jumlahnya. Kalau ada yang minta pedas biasanya cabainya dibanyakin lagi. Tapi ada juga sih pedagang-pedagang yang saya jelaskan kayak tadi ya. Bumbunya itu di blender semua, kalau ada yang beli tinggal masukin aja. Kemudian ciloknya yang udah digoreng digeprek-geprek seperti ini. Nah, jadi deh ini cilok geprek ori ya atau cilok piar-piar ori seperti ini aja. Kalau nggak mau digoreng juga bisa kok mentahan ya, jadi sesuai selera aja. Ada juga kalau penjual itu memang menggunakan cabai mentah dan bawang putih mentah. Atau cabainya mentah, bawang putihnya digoreng juga bisa. Untuk mengemasnya, biar lebih hemat, biasanya semuanya itu menggunakan plastik ya, tidak ada yang menggunakan mika. Dan ada juga yang langsung ditaruh di piring kemudian dimakan kalau memang mau makan di tempat yang bakulan. Seperti ini. Nah teman-teman, ini bisa dijual 1.004 ya. Jadi mungkin ada yang mau beli 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, kalian bisa melayaninya. Kalau di tempat Klaten itu biasanya jualnya itu masih bisa 1.000 dapat 4 pentol. Untuk versi yang bumbu mentahan, cabenya mentah, bawang putihnya mentah, ukurannya kecil aja. Tambahkan garam, gula pasir, dan kaldu bubuk. Kemudian ini diulek.
Jadi terserah mau pakai versi yang mana ya. Kalau cabenya mahal banget pakai cabai rawit yang harganya murah ya. Kalau yang cabai rawit setan itu di tempat saya aja udah 100.000. Tapi kalau yang warna hijau itu masih murah. Seperempatnya itu sekarang sekitar 60 sampai 70.000. Masih mending lah. Kemudian ciloknya digeprek-geprek kayak gini. Nah, kalau mau ori kayak gini udah cukup. Tapi kalau mau versi yang lain ini bisa banget ditambahkan dengan saus dan kecap. Tapi kalau misalkan teman-teman mau malas sembulitin dengan ukuran yang sangat kecil, kalian bisa kok ya, misalkan mau jual harga 1000-an, satu pentol agak digedein juga bisa. Nah, kayak ini aja udah cukup biasanya teman-teman. Biasanya ada yang minta ditambahkan dengan kecap dan juga saus. Untuk sausnya terserah kalian ya, mau pakai saus kemasan ataupun saus yang kalian racik sendiri juga boleh. Tinggal dikocok-kocok dan siap dinikmati. Jual dengan harga mulai 2.000, 3.000, 5.000 ini pun bisa banget. Untuk versi yang ketiga, ini saya pakai cabai mentah dan juga bawang putih mentah, garam, gula pasir dan kaldu bubuk. Ulek hingga halus. Jadi untuk versi yang digeprek seperti ini lebih baik itu memang ciloknya digoreng terlebih dahulu karena akan lebih enak. Tapi kalau yang hanya menggunakan bumbu kacang ataupun saus itu biasanya dari kukusan aja udah bisa. Atau biasanya kalau di Jogja itu juga ada yang jual cilok tapi menggunakan kuah yang pedas, cabai bawang putih gitu, kasih daun bawang juga bisa ya. Itu pakai kuah. Ya mirip dengan seblak tapi bedanya itu nggak pakai bawang merah ataupun kencur. Untuk modal ciloknya biasanya beda tempat itu beda harga ya teman-teman ya. Jadi disesuaikan aja dengan harga di tempat kalian masing-masing ya. Kemudian bisa ditambahkan dengan saus kacang seperti ini. Saya sarankan untuk saus kacangnya itu dibuat encer aja ya biar nggak boros. Tinggal kocok-kocok jadi deh. Jadi kalian pilih yang mana nih untuk cilok gepreknya atau cilok piar-piarnya atau cek pentolnya, mau yang versi ori atau versi ditambah dengan bumbu kacang atau versi ditambah dengan saus dan kecap. Silakan pilih salah satu ya atau tiga-tiganya juga boleh. Nah sekarang saya mau cobain dulu ya cek pentol atau cilok geprek. Ini versi ori. Ciloknya lembut. Dan ini karena bumbu cabenya dan juga bawang putihnya itu digoreng dulu, rasanya semakin enak, jadi wangi gitu. Ya kayak bumbu geprek itu, cuman bedanya kan tadi kita nggak tambahin minyak panas ya. Dan untuk cilok geprek yang menggunakan tambahan saus dan juga kecap, ini juga nggak kalah enaknya ya. Bumbunya lebih berasa. Saya sarankan jika menggunakan tambahan saus dan kecap, untuk penggunaan garamnya jangan terlalu banyak ya di bumbu ulek cabenya karena bisa keasinan. Ciloknya bener-bener lembut banget ya. Ada basah-basah kuahnya dikit ini semakin nambah enak dari ciloknya tersendiri. Ini nggak alot sama sekali dan enak banget walaupun udah dingin tapi ciloknya tetap empuk dan lembut. Dan ini versi yang menggunakan sambal kacang. Rasanya juga enak banget. Apalagi kalau sambal kacangnya itu dikasih kencur teman-teman, nambah enak banget ya. Tapi kalau untuk jualan kayak gini, bumbu kacangnya saya sarankan sekali lagi untuk dibuat encer ya, jangan yang kental. Nah tinggal kalian pilih teman-teman ya. Selamat mencoba semuanya. Buat yang jualan menggunakan resep dari Umi Zadan Kitchen, semoga bermanfaat dan barokah, serta diberikan rizki yang banyak dan barokah. Nah, buat kalian yang suka dengan video saya, silakan share ke teman-teman kalian ya. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Umi Zadan Kitchen. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.